Berdoa itu lambang sikap hati bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa akan mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengecap tangan Tuhan, rendah hati, mulai jujur, terbuka sama Tuhan, dan meluangkan waktu sama Tuhan, spesifik doamu, maka pasti Tuhan akan dengar. Karena Tuhan tuh punya hobi menjawab doa kita. Dan berikut yang ketiga, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Rajin berdoa. Berdoa adalah media untuk Tuhan menjawab doa kita. Lukas pasal 1:13. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Rupanya Zakaria ini bukan hanya hidup saleh, bukan hanya setia bekerja dan melayani. Zakaria juga rajin dalam berdoa. Meskipun selama puluhan tahun tidak kunjung juga dikaruniakan seorang anak, Zakaria tetap tekun berdoa untuk meminta keturunan. Berdoa Zakaria yang setia sama istrinya membuahkan hasil yang luar biasa. Walaupun di usia yang begitu tua, akhirnya mereka dikaruniakan keturunan. Berdoa itu lambang sikap hati bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa akan mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengecap tangan Tuhan, rendah hati, mulai jujur, terbuka sama Tuhan, dan meluangkan waktu sama Tuhan, spesifik doamu, maka pasti Tuhan akan dengar. Karena Tuhan tuh punya hobi menjawab doa kita. Jadi kalau kita gak dijawab doa kita karena kita tidak berdoa. Nah, cara Tuhan menjawab doa itu dengan apa saja dan lewat siapa saja. Secara natural bahkan, yang gak disangka-sangka. Sebagai contoh, ada sebuah cerita di mana suatu hari ada seorang pria yang tidak bisa berenang mengalami kebanjiran di lingkungannya yang begitu hebat. Ia seorang yang percaya kepada Tuhan, rajin berdoa dan religius. Karena banjir itu kian meninggi, mencapai pinggangnya, pria ini mulai berdoa minta pertolongan Tuhan. Tidak lama datanglah regu penolong mengendarai perahu karet dan berkata, ayo lompat ke sini. Nanti kamu tenggelam dan mati. Kami datang untuk selamatkan kamu. Namun pria ini menolak dan berkata, aku percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong saya, bukan kamu. Perahu itu pergi meninggalkan pria ini. Air terus naik hingga setinggi dadanya. Panik dan ketakutan, pria itu mulai berdoa lagi kali kedua dengan keras sambil bernyanyi minta mujizat Tuhan. Kemudian datanglah regu penyelamat kedua dan menyuruh untuk laki-laki itu segera lompat naik ke perahu karetnya. Namun pria ini sekali lagi berkata, tidak apa-apa, aku percaya bahwa Tuhan akan yang nolong saya. Dia Tuhan yang besar. Kemudian regu penolong kedua itu meninggalkan pria itu. Ketinggian air mulai mencapai dagu, lalu ke hidungnya. Pria itu terus berdoa hingga datang regu penolong ketiga yang menggunakan helikopter. Namun pria itu berkeras hati menolak dengan alasan Tuhan pasti menolong. Singkat cerita, pria ini meninggal karena tenggelam. Dalam perjalanan menuju alam baka, ia ketemu Tuhan dan bertanya, Tuhan, aku tuh sudah berdoa 3 kali, berkali-kali nyanyi supaya engkau menyelamatkan aku. Mengapa kamu gak dengar aku, gak menyelamatkan aku? Tuhan berkata, aku sudah kirim 2 perahu karet dan 1 helikopter untuk kamu, tapi kamu yang menolak pertolonganku. Rupanya cara Tuhan menolong itu sangat alami, tidak mesti dengan cara yang supernatural. Kita tuh harus peka, jangan keras hati. Nanti kita yang rugi, kita yang binasa. Yang kita perlu lakukan adalah rendah hati untuk terima bantuan dari tangan orang. Rendah hati untuk terima masukan supaya kamu ciptakan perubahan. Rendah hati untuk bertobat. Rendah hati untuk melakukan firman Tuhan. Rendah hati untuk mendengarkan pimpinanmu. Ketika kita rajin berdoa secara spesifik, maka Tuhan akan menjawab doa kita dengan cara yang tidak terduga-duga. Karena setiap orang yang meminta, firman Tuhan berkata akan mendapatkan. Setiap orang yang mencari akan memperoleh, dan setiap orang yang mengetuk, pintu baginya dibuka. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak mendapatkan jawaban doa. Mungkin
cara Tuhan menjawabnya berbeda dengan keinginan dan harapan kita. Tapi kita harus terima dengan lapang hati, karena jawaban dari Tuhan itulah yang terbaik.